Jadi selanjutnya yaitu Ketua OSIS yaitu Mima. Silakan perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya, dan halo juga ada nama aku Raina Syarif atau bisa dipanggil Mima. Aku tahun periode ini menjabat sebagai Ketua Umum Osmasasi 2026. Yang kedua pertanyaannya, momen apa sih yang paling seru dari kampanye sampai pemilu? Jujur kalau dari aku sendiri yang paling seru itu adalah pas jujur kalau bukannya momen ya, tapi lebih kayak pas lagi mempersiapkannya gitu. Karena jujur sudah kalau dibilang seru sih seru ya, karena itu jujur deg-degan banget karena kan kita pengen yang terbaik ya untuk tunjukin ke orang-orang. Jadi momen-momen saat itulah yang ngebentuk diri aku sendiri. Yang ketiga, rencana apa sih yang kamu udah siapin untuk Osmansasi dan Seman 1 supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan lebih bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih dikenal sama yang lain? Pas banget karena sebelum kita memulai sebuah periode itu kan kita ada rapat kerja dulu ya, dan ini lagi aku ngasarin nih rapat kerja. Nah, rapat kerja ini kita memiliki sebuah ya untuk dapat mengefisiensikan sebuah event yang nanti akan dilaksanakan di semasa Bekasi, yaitu seperti misalnya kalau misalnya ada event yang bisa kita gabung itu akan menjadi lebih meriah lagi kan gitu. Terus kayak contohnya lagi pada saat di semasa Bekasi kalau misalnya pengen ada event, kalau misalnya pengen menciptakan event-event yang lebih relevan pada tahun ini pasti akan aku wujudin, dan kita akan lebih meminimalisir event-event yang sudah tidak relevan di zaman sekarang ini. Yang keempat, pas dengan pengumuman pemilu kemarin, perasaan kamu gimana? Jadi kalau misalnya perasaan sih pasti kaget banget ya. Itu kalau misalnya kalian ada pada saat itu, aku langsung kayak tutup mulut karena itu beneran kaget banget. Kayak ya ampun, aku gak nyangka ternyata sebanyak 500-an suara itu percaya kepada aku. Jadi jujur itu sangat berharga banget, dan itu momen yang apa ya, pasti akan jadi ada di core memory aku sih terkait pada saat pengumuman. Yang terakhir, menurut kamu apa alasan yang paling signifikan dan membuat kamu lebih berbeda dan lebih baik dalam mengayomi siswa terutama Osmansasi daripada ketua umum sebelumnya? Ketua umum sebelumnya banget. Iya. Oke. Tadi dia ngomong gimana? Alasan yang paling signifikan dan membuat kamu tuh berbeda dan lebih baik dalam mengayomi siswa terutama Osmansasi daripada ketua umum sebelumnya. Oke, jadi dengan tidak memengaruhi rasa hormat aku kepada Kak Atala, jujur kalau misalnya Kak Atala tuh dia bagus banget. Itu kayak udah jadi panggilan aku untuk jadi ketua umum. Tapi mungkin yang bikin beda antara aku dan Kak Atala adalah mungkin dari cara kita berkomunikasi. Jadi kayak kalau misalnya Kak Atala mungkin karena dia laki-laki, jadi kayak lebih tegas gitu kan, dan lebih apa yang dibawanya mungkin kayak laki gitu. Tapi kalau misalnya aku kan mungkin karena aku cewek, jadi untuk berkomunikasi antar siswa-siswi yang perempuan dan juga laki-laki mungkin jadi lebih leluasa, karena jadinya jadi komunikasi jadi lebih terbuka lah kayak gitu. Makasih ya Mima. Dan berarti Kak Atala tidak terbuka ya, Kak Atala bagus banget. Makasih. Makasih. Anyone in the radio, Bristol, Osmansasi. Saya Osmansasiers. Kembali lagi dengan aku Adena, dan di sini aku akan mewawancarai. Halo, nama saya Farid Rahman. Saya di sini selaku ketua 1 dari OSIS SMA Negeri 1 Bekasi. Baik, saya akan mulai bertanya, momen apa sih yang paling seru dari kampanye sampai pemilu? Oke, untuk momen yang paling seru itu menurut saya itu pada saat saya mendatangi setiap kelas, yang dimana setiap kelas ini banyak sekali menanyakan terkait dengan visi dan misi saya dan juga kesiapan saya buat menjabat nanti, dan itu momen yang menurut saya paling saya ingat, dan juga momen paling momen paling seru deh pokoknya pas masa kampanye. Yang ketiga adalah rencana apa yang kamu siapin untuk Osmansasi dan SMA 1 supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih dikenal sama yang lain. Oke, ini buat yang Osmansasi untuk periode yang sekarang ini, periode 2025-2026, saya pengen memperbaiki dulu internalnya agar kita satu sama lain itu bisa menjadi lebih dekat, koordinasi di antara Osmansasi ini dan juga di antara panitia dalam sebuah event bisa menjadi lebih aktif dan juga tidak miskomunikasi. Dan juga kalau buat yang ekskul ini tentunya saya juga pengen ngedekatin lagi koordinasi ke ketua ekskulnya, dan juga kan di sini juga ada konsep kalau misalnya grup itu mau dijadi satu yang tentunya aja itu koordinasi juga harus ditingkatin lagi. Jadi buat yang sekarang ini saya mau ningkatin koordinasi di OSIS
OSIS dan juga di ekskul-ekskul lain. Yang terakhir, pas kamu dengar kalau misalnya apa pengumuman pemilu kemarin, kamu perasaannya kayak gimana? Oke, jujur ada sedih sih karena nggak kepilih menjadi ketua umum OSIS, tapi nggak apa-apa. Dengan saya jadi ketua satu ini, visi dan misi saya tetap bisa terrealisasikan dan juga semangat aja sih buat kedepannya, buat teman-teman semua yang bakalan mendukung bareng-bareng visi dan misi dari ketua umum OSIS yang sekarang. One in the radio brings the color in the Spansasi. Hai Spansasiers, hari ini aku lagi sama. Boleh kenalan dulu? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yasser Rofezi Rahman dan aku dari kelas 11 IPA 4. Sebagai apa kamu? Oke, dan dari periode 2025-2026 ini aku dipercaya sebagai ketua 2 dari OSIS SMA Negeri 1 Bekasi. Oke, aku bakalan ngajuin beberapa pertanyaan ke kamu ya. Boleh banget silakan. Oke, menurut kamu momen paling seru dari kampanye sampai pemilu kemarin itu apa sih? Oke, kalau dari kampanye pemilu sih sebenarnya lebih ke arah deg-degan pas lagi pengumuman hasil dari voting sih, karena kan itu di depan banyak teman-teman dari kelas 10 sampai kelas 12 dan juga kayak itu detik-detik di mana keputusan siapa yang bakal jadi ketua umum, jadi kayak itu dibilang pengalaman yang terbaik lah di Semansa ini. Oke, jadi pengalamannya bagus ya berarti ya. Terus kan kamu udah dipercaya sebagai ketua 2 nih. Rencana apa yang udah kamu siapin untuk Osmansasi dan SMA 1 supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih dikenal sama yang lain? Oke, nah untuk kedepannya yang pasti kan kita juga sekarang lagi pengen menata selama setahun ke depan ini kita bakal ngapain aja dari ekskul, OSIS dan juga yang lainnya. Jadi yang pasti untuk kedepannya kita bakal menyesuaikan event-event dan lomba-lomba yang ada di Semansa ini dengan tren-tren yang terbaru dan juga yang pasti menarik siswa-siswi agar bisa mengikuti lomba-lombanya dengan penuh antusias begitu. Baik, kita nantikan ya Semansa-siers. Lalu pertanyaan terakhir nih, perasaan kamu ketika pengumuman pemilu kemarin di depan lapangan tuh gimana hasilnya? Ya sebenarnya satu sisi sebenarnya agak kesel sih ya, karena kayak aduh sayang banget cuma beda 100 poin gitu kan, 100 suara, cuma kayak ya mungkin emang udah bukan takdirnya dan kita harus legowo, harus terima apa adanya dan mungkin emang Bima lebih baik di beberapa bidang. Jadi ya pengen ucapin aja sama untuk Bima dan juga semangat menjadi ketua umum selama 1 periode ke depan. Oke, terima kasih atas waktunya Esa. Brings the color in the Semansa-si. Hai semuanya, jadi di sini saya Sinta Puyangga ini ingin mewawancarai untuk koas Ekbet 5 bersama. Oke, jadi apa sih momen yang paling seru dari kampanye ini sampai pemilu? Paling seru sih kayaknya dari ini sih awal kan bikin format, terus juga nyampe ke depan, terus juga orang juga kelas itu buat pengalaman baru sih, juga ketemu teman-teman baru kan dari yang kelas 11 yang baru. Oh ya, terus aku mau nanya nih, rencana apa sih yang kakak tuh udah siapin buat Osmansasi dan SMA Negeri 1 Bekasi biar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih dikenal sama banyak orang. Paling kalau buat rencananya sih, kalau sekarang sih belum ada mungkin, cuman karena di Sekbet ini kan bakal naungin MPLS ya, masa pengenalan di sekolah. Jadi akhirnya sih pengen berusaha yang lebih bagus lagi kan buat kedepannya dan lebih seru lagi. Ada lagi atau itu aja? Itu aja sih. Oh ya, baik. Terus terakhir nih, pas dengar pengumuman pemilu tuh rasanya kayak gimana? Deg-degan atau gimana gitu? Coba didefinisikan gitu. Nggak deg-degan sih, yang biasa aja, cuman karena udah kayak berusaha aja sih selama kampanye sampai pengumuman ya deg-degan juga, dan akhirnya yang kepilih memang juga cuman nggak apa, tetap support. Hai Spansasi, Spansasiers. Hari ini aku lagi sama siapa nih
boleh kenalin diri? Halo Semasa Siers, perkenalkan aku Rahmi Hikmatul Laili dari kelas 11 IPA 7. Sebagai apa nih jabatannya di OSIS? Untuk OSIS periode 2025-2026, aku menjabat sebagai Silid Bank 1 sekaligus formator dari OSIS. Oke, Rahmi, aku bakalan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Boleh banget. Oke, yang pertama, menurut kamu momen paling seru dari kampanye sampai pemilu kemarin tuh apa, Rahmi? Menurut aku momen yang paling seru itu saat aku datang ke kelas-kelas buat sosialisasiin apa visi misi aku, terus juga aku jadi tahu gitu loh kayak pandangan anak-anak semasa, ternyata kalau buat program kerja seperti OSIS kayak gini tuh ternyata banyak banget dan variatif banget pendapat-pendapat mereka, dan justru menurut aku itu saran-saran yang membangun juga buat OSIS, jadi aku rasa itu hal yang paling seru saat pemilu. Oke, lalu pertanyaan kedua, kamu kan udah menjadi Silitbang ya. Nah, rencana apa yang udah kamu siapin ke depannya buat Osman dan SMA N1 biar makin mengikuti perkembangan zaman? Oke, jadi kalau buat program apa aja yang aku rencanain sebenarnya udah ada pegangan, terutama yang lagi berjalan saat ini yaitu rapat kerja. Itu salah satu program dari formatur juga. Jadi rapat kerja itu buat kita merencanakan program kerja apa aja dari OSIS sampai ekstrakurikuler yang mau kita lakuin ke depannya, terutama khususnya ke 1 tahun periode kita bareng-bareng nanti 2025-2026. Selain itu, kalau dari Litbang sendiri, aku juga udah nyiapin program kerja yang insya Allah membangun lah perkembangan ataupun kemajuan dari SMA 1 dan organisasi di dalamnya, yaitu adanya penyelenggaraan penertiban administrasi organisasi atau PPAO. Jadi nanti di PPAO ini aku bakal mengundang teman-teman dari Ekskul dan OSIS serta ketua pelaksana dari Grade One Festival atau GOV itu sendiri, buat kita sama-sama bareng-bareng belajar tentang administrasi, cara bikin proposal, cara bikin LPJ, terus juga surat-suratan. Habis itu juga aku juga mau ngajarin nanti dan insya Allah ada narasumber juga buat membahas tentang public speaking dan tata cara menjadi ketua pelaksana yang baik gitu. Baik Rami, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir nih. Boleh, Bang. Pas kemarin dengar hasil pengumuman pemilu, perasaan kamu tuh gimana? Bahagia, sedih, atau mungkin sedikit kecewa? Waktu dengar ya, lebih tepatnya waktu dengar hasil pemilu, jujur aku senang dan bersyukur banget karena ternyata alhamdulillah masih ada orang yang percaya sama aku dan formatur-formatur yang lain juga, terutama akhirnya kepilih juga kan ketos kita Mima, dan aku bersyukur banget karena ketos kita yang sekarang itu Mima, karena menurut aku Mima memang orang yang paling pantas dan kompeten banget buat jadi ketua OSIS. Justru aku berterima kasih banget buat Semasa Siers udah milih Mima, udah milih aku, udah milih Omar, Esa, Fahri selama pemilu OSIS untuk sama-sama mendorong kemajuan dari SMA 1 gitu. Oke, terima kasih Rami atas waktunya. One anyone in the radio bring the color in the Semasa Siers. Halo semuanya, kenalkan nama aku Misha Nafiza. Hari ini aku sedang bersama Ketua Cadika yang terpilih untuk periode 2025 dan 2026. Sebelumnya aku boleh perkenalkan dulu nama kakak siapa? Oke, baik. Perkenalkan semua, saya Nadia Zulfa Laila dari kelas 11 IPS 1 sebagai Pradana Putri Cadika 2025-2026. Kakak boleh? Perkenalkan, nama saya Mazil Putra Gaisan dari kelas 11 IPA 5 dan saya sebagai Pradana Putra 2025-2026. Oke, langsung aja aku mau pindah ke pertanyaan pertama. Perasaan kakak-kakak di sini kira-kira gimana sih ketika terpilih menjadi ketua ekskul? Mereka pegang. Perasaan saya tentunya senang dan saya sendiri terfikirkan bahwa Pradana ini adalah jabatan yang mengemban tanggung jawab yang besar. Jadi saya selama menjabat ini ingin lebih ingin lebih membawa Cadika ke jenjang yang lebih baik. Lalu selanjutnya, kira-kira proyek terpenting kakak untuk sebagai ketua itu apa sih kak? Dan bakal kakak tanamkan
tuh ingin sekali mereka ada di Eskul Cadika ini mendapatkan esensi yang seutuhnya seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir. Kira-kira kesan-kesan kakak itu apa untuk kedepannya selama menjabat, dan goalsnya tuh untuk Cadika sendiri itu apa sih kak? Untuk kesannya sama seperti Mazil tadi, kesannya tuh saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, karena terpilih menjadi perdana dan dipercayai untuk memegang Cadika periode 2025-2026. Tentunya sangat tidak mudah untuk mengemban menjadi perdana ini karena tanggung jawab yang besar ya, dan pasti bakalan dipertanggungjawabkan juga nantinya. Terus kalau misalkan untuk pesan, semoga Cadika di 2025-2026 ini bersama angkatan 43 dan 44 itu semoga dapat menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan visi misi kami, yaitu ingin sekali bahwa Cadika ini bisa terjun langsung dan berkontribusi aktif di dalam masyarakat, seperti yang dimana terdapat di dalam Trisatya Penegak, yaitu ikut serta dalam membantu masyarakat gitu. Oke, sekian dari aku pertanyaannya. Terima kasih ya kak atas waktunya. Oke, terima kasih juga Kak. Cukup sekian wawancara kepada Ketua terpilih Cadika tahun 2025-2026. 181 in the radio, bring the color in the smart station. 181 in your radio, brings the color in Smart Sasi. Halo semua, kembali lagi dengan aku Ata dari Eskul Ebo. Hari ini aku bakal mewawancarain yaitu kakak ketua Hali. Boleh kak perkenalkan dirinya sudah? Jadi sebelumnya kenalin nama aku Keisha Sukrana. Aku menjabat sebagai ketua umum Halim periode 2025-2026. Kalau gitu aku bakal ngasih beberapa pertanyaan nih kak. Yang pertama, gimana sih perasaan kakak waktu tahu terpilih jadi ketua Halim? Perasaan aku sih aku cukup senang banget karena aku bisa diamanahin sebagai ketua umum Halim di periode 2025-2026 ini. Aku bakal mengedepankan Halim ini lebih baik lagi dan semoga aku bisa mengamanahin ini dengan baik. Nah, terus menurut kakak kualitas terpenting yang harus dimiliki buat seorang pemimpin yang bakal akan terpilih di masa depan? Buat seorang pemimpin pasti yang pasti harus adil, terus harus jujur buat semuanya biar bisa bonding paling Lagi satu. Nah, terus gimana sih kesan-pesan untuk kedepannya pas menjabat nanti sama goals? pesan-pesan aku semoga bisa bertanggung jawab buat Halim ini yang baik lagi, dan semoga Halim ini bisa mendapatkan prestasi baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dan semoga bisa jadi baik lagi. Oke, makasih buat yang sudah mendengarkan. Begitu saja untuk wawancara kita dengan Kakak Ketua Halim yang cantik ini. 181 in your radios. Bye-bye semua. Hai Smansasiers, aku Yesa dari Ebo dan kali ini aku sedang bersama Ketua Pisus. Boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Syarifah Umaira dari Ketua Pisus. Oke, hari ini aku bakalan menanyakan beberapa pertanyaan untuk kamu. Apakah kamu bersedia? Bersedia dong. Oke, yang pertama, Jujur aja, pertama kali waktu aku tahu bahwa aku jadi ketua ekskul Pisus itu awalnya terharu banget, karena jujur aja waktu pertama kali ngajuin diri itu nggak ada pikiran sama sekali bakal kepilih jadi ketua. jadi benar-benar unexpectedly
satu anggota kita dong. Nah, selain itu kita juga harus bisa jadi wadah bagi mereka dan mengikat mereka supaya bisa bareng-bareng. Tapi bukan mengikat yang maksa ya, tapi mengikatnya tuh kayak lebih kayak kekeluargaan gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Kesan-pesan aku selama menjabat apa ya? Udah berasa lah ya. Iya, soalnya baru menjabat banget nih, baru sertijab nih. Terus kalau untuk goals aku ke depannya, aku pengen bawa Pisces lebih dikenal lagi sama orang-orang luar, lebih dikenal lagi sebagai paskibra yang sering bawa jumu untuk sekolahnya. Amin, semoga tercapai ya Syarifah impiannya dan goalsnya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Stay tuned terus di 181 in the radio brings the color in this fantasy. One in the radio brings color in the fantasy. Halo teman-teman, jadi aku Akila Isaura dari Eskul Ebo mau wawancara ketua Eskul dari IWP atau Inspapala. Boleh dikenal dulu kan namanya siapa? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Billy Saputra yang menjabat sebagai Ketua Umum Eskul Inspapala. Jadi di sini aku mau nanyain perasaan kakak pas tahu saat kepilih jadi ketua eskul. Jujur pas dipilih jadi ketua eskul sih agak kaget-kaget gitu ya. Soalnya gak bakal nyangka juga bakal dijadiin ketua. Soalnya dari pengalaman setahun kemarin pas baru jadi anggota doang, rasanya tuh ya kayaknya kinerja saya sama teman-teman yang lain tuh ya sama aja gitu, hampir sama. Tapi ternyata kata angkatan atas tuh saya ada unggul lebih sedikit lah. Jadi alhamdulillah dipilih jadi ketua umum. Pasti senang banget lah. Oke, jadi aku ada pertanyaan lagi nih kak. Kualitas terpenting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin dan bakal kamu terapin ke diri sendiri. Kalau menurut saya sih yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin tuh harus bisa ramah sama anggota yang lainnya gitu. Jadi di saat anggota lainnya ada masalah sama anggota yang lain, jadi sebagai seorang pemimpin harus bisa menyatukan mereka kembali gitu. Jadi harus mempunyai sikap yang sikap yang harus bisa menyatukan hubungan antara satu dengan yang lain lah gitu. Jadi istilahnya mah kayak memperbaiki jembatan yang rusak gitulah. Oke, dan ini aku ada pertanyaan terakhir nih kak. Kesan pesan untuk kedepannya saat menjabat dan goals kedepannya kakak. Kesan pesan saya sih buat Inspapala kedepannya semoga seluruh anggota Inspapala tuh menjadi lebih solid, lebih akrab. Jadi agar jembatan yang awalnya rusak ataupun udah mau roboh gitu menjadi lebih kokoh lagi, agar bisa banyak melakukan aktivitas yang lainnya gitu. Dan goals saya sih semoga anggota Inspapala tuh nggak bakal ada yang berkurang ke depannya, dan jadi ketika kita melakukan kegiatan, kita melakukannya tuh susah senangnya tuh bersama semua. Jadi semuanya mendapatkan mendapatkan pengalamannya lah gitu. Pokoknya keep solid aja lah buat semuanya. Oke, makasih banyak ya kak buat waktunya. Jadi sekian dari aku buat wawancara Eskul Ebo, ketua Eskul Ebo. Terima kasih guys, dadah. Radio bring the color in Swansasi. Halo semua, perkenalkan aku Ata dari Eskul Ebo, dan hari ini aku bakal wawancarain kakak ketua PMR. Halo, siapa nih kak kalau boleh tahu namanya? Kan semuanya Setara Naswa yang ngomong. Aku dari kelas 11 IPA 8. Jadi aku diwawancarai sebagai ketua PMR periode 2025-2027. Nah, aku ada beberapa pertanyaan nih kak. Yang pertama itu adalah gimana sih perasaan kakak pas tahu kepilih jadi ketua PMR itu gimana sih? Sejujurnya ya, kalau boleh kita jujur-jujuran aja, aku tuh nggak yang langsung seneng di awal, karena jujur
jujur peristiwa ini tuh, keputusan ini itu ada di luar rencana aku awalnya gitu. Karena aku merasa pada awalnya bahwa aku tuh masih kurang lah dibanding teman-teman PMR yang lain, masih banyak yang lebih berpotensi untuk menjadi ketua PMR. Nah, tapi ternyata anak-anak PMR itu percayanya sama aku untuk memegang amanah ini. Jadi ya walaupun shock-shock dikit ya kita itu tetap dijalanin aja, insya Allah kedepannya akan enjoy dengan sendirinya gitu. Keren banget. Terus menurut kakak, kualitas terpenting buat jadi seorang pemimpin yang bakal kakak terapin sendiri nantinya tuh gimana? Kualitas terpenting sebagai pemimpin, kalau menurut aku pemimpin itu tuh harus orang yang dia tuh netral dan harus bisa mengayomi setiap anggotanya. Jadi jangan sampai seorang ketua itu tuh subjektif, karena kalau misalkan ketuanya aja udah subjektif, itu pasti kedepannya tuh udah udah keluarlah dari jalan yang seharusnya. Dan itu tentunya akan aku terapin di periode aku. Jadi jadi aku nantinya akan berusaha untuk mengayomi seluruh anggota yang ada di eskul aku, eskul PMR. Dan juga mungkin selain itu aku merasa seorang ketua itu, kalau aku lebih pro ke ketua yang dia memberikan hak kepada anggotanya untuk memberikan aspirasi gitu. Jadi gak yang benar-benar di aku banget keputusannya kayak gitu. Jadi aku tetap banyak diskusi sama teman-teman aku, sama anggota-anggota aku yang lain. Jadi gak cuma dari kacamata aku doang, tapi dari kacamata teman-teman. Catet. Nah, terus selanjutnya yaitu pesan-pesan untuk kedepannya saat kakak nanti menjabat dan terus kedepannya buat PMR. Kalau untuk di periode aku itu memang kita akan lebih fokus ke kemampuan internal. Jadi dibandingkan kita menyelenggarakan program-program yang terlalu besar dan terlalu kayak aku rasa agak wasting time gitu, karena kayak kurang bermanfaat juga untuk kitanya sendiri. Jadi aku harap setelah periode aku ini dan selama berjalannya periode aku ini, anak-anak PMR itu lebih berkembang lah kemampuan individualnya, tapi juga tetap gak mengurangi rasa kekompakan kerjasama timnya gitu. Jadi semoga kedepannya tujuan aku bisa tercapai dan tetap enjoy gitu untuk jalan. Mantap banget nih. Oke, mungkin segini aja untuk wawancara kita hari ini. Sampai jumpa teman-teman Ebo. Dadah. 181 in your radio.